Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada portal Arsip Digital. Jadi di sini itu ada bagian home-nya. Kemudian di sini ada Sri Kandi. Di sini jika kita klik Sri Kandi, maka akan langsung ke halaman login Sri Kandi. Seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung masuk dengan akun bagian home-nya. Kemudian di sini ada Sri Kandi. Di sini jika kita klik Sri Kandi, maka akan langsung ke halaman login Sri Kandi. Seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung masuk dengan akun yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya ini ada panduan. Jika misalnya ada kebingungan ataupun tidak tahu bagaimana penggunaan Sri Kandi, maka bisa dibuka buku panduan dari Sri Kandi langsung ini ya. Dan di sini sudah ada diberikan role hak akses sesuai dengan akses dan role kita di KIP Kota Sumber Salam ini. Kemudian ada juga fact, ini dia frekuensi ask question. Jadi kalaupun kita bingung dan pertanyaan-pertanyaannya sering, di sini sudah disediakan oleh Sri Kandi, sehingga jika bingung maka langsung bisa pergi ke halaman tersebut. Dan jika pun ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, maka dapat menghubungi admin sehingga nanti akan diberi panduan lebih lanjut. Kemudian di sini ada monitoring surat ya. Monitoring surat ini bisa untuk melakukan penomoran surat, panduan surat, dan juga di sini kita bisa menambahkan link dokumen tersebut ya. Pada saat yang pertama ini ada panduan kode surat. Jadi untuk meminimalisir kesalahan ke depannya dalam pembuatan nomor surat, maka ada penjelasan tentang bagaimana kode surat ini, begitu. Jadi karena kan ada perubahan juga di PKPU, sehingga mari kita menggunakan regulasi nomor surat yang terbaru. Bisa terlihat ya, ada surat keluar di sheetnya ini. Kita perbesar sedikit. Di sini ada surat keluar, ada surat masuk, dan juga berita acara. Nah, dalam surat keluar ini maka bisa kita tulis nomor surat ya. Misalnya di sini 012, kemudian tanggal suratnya. Jadi di sini tanggal input suratnya itu akan otomatis terbuat begitu. Jadi akan meminimalisir duplikasi tanggal suratnya untuk dibuat ya. Jadi nomor surat, tanggal surat, kemudian surat misalnya hari tanggal 29 Juni misalnya ini ya. 2026 nomor suratnya misalnya 012 1175 seperti itu dan selanjutnya. Kemudian ditujukan kepada siapa? Misalnya pada KIP Aceh. Kemudian perihal suratnya misalnya tentang undangan. Kemudian subbagian nanti bisa dipilih ya. Subbagian yang ada pada KIP Kota Sumber Tekul, teknis, datin, dan juga SDM. Silahkan dipilih misalnya juga sini bisa kita pilih teknis. Kemudian di kelanjutannya di sini ada draft. Jadi kalau misalnya kita mau ambil draft tapi mau ambil nomornya aja bisa. Dan jadi ada keterangan di sini. Jadi kalau misalnya sudah jadi draft ataupun batal. Jadi ada juga deadline suratnya. Jadi misalnya itu kita ada instruksi lebih lanjut dari provinsi ataupun dari KPU RI langsung untuk kita tanggulangi sampai kapan deadline-nya, maka bisa kita taruh di sini. Misalnya 29 Juni kita buat suratnya dan masih draft, deadline-nya itu 3 Juli misalnya 2020. Tanggal selesainya kapan, jadi kita bisa nge-track berapa lama kita pembuatan suratnya dan juga pemrosesannya. Dan juga jangan lupa taruh di link seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti suratnya sudah ada, kita akan masukkan ke Google Drive. Nantinya akan diberikan tutorial lebih lanjut juga selanjutnya. Kemudian untuk surat masuk sama ya, namun ada perbedaan di tabel-tabelnya saja. Awalnya sama seperti nomor surat, pengirim surat juga, surat ditujukan kepada siapa. Kemudian perihal suratnya apa, tanggal terimanya apa, dan juga ada hubungan dengan surat keluar. Misalnya kita itu memberikan surat ke KIP Aceh dan KIP Aceh memberikan balasannya. Jadi kita akan bisa nulis nih hubungan dengan surat keluar itu nomor berapa, nomor surat yang mana, jadi kita bisa ngetrack lebih lanjut. Kemudian deadline tindak lanjutnya, jadi misalnya setelah kita disposisi, deadline-nya itu sampai kapan. Kemudian di sini ada status tindak lanjut. Status tindak lanjut ini sudah diproses atau belum, sudah disposisikan, dan selesai ditindaklanjuti.
Jadi kita bisa mengetahui proses surat ini sudah sampai mana. Jadi tidak ada hilang di tengah-tengah. Dan kemudian tabel monitoring ini tetap bisa membantu kita pada saat kita sudah full fungsi persuratan ini pada di Sri Kandinya. Kemudian tanggal selesainya kapan, dokumen. Dan selanjutnya itu di berita acara. Di bagian berita acara seperti biasanya ada nomor BA, tanggal BA, nomor BA, PH BA, kemudian sebagian yang mengambil nomornya, dan ada juga kartu suratnya sudah batal, sudah jadi atau belum, dan keterangan. Baik, itu dia untuk monitoring surat. Jika ada kendala ataupun akses dan segalanya bisa menghubungi admin lebih lanjut. Kemudian untuk digitalisasi arsipnya seperti tadi saya lanjutkan sebelumnya. Jadi pada surat masuk ini kita bisa masukin surat kita. Kita ini contohnya, misalnya kita masukkan file upload surat masuk di sini seperti misalnya ini. Kita masukkan di sini. Pastikan untuk penomor untuk ini kan 416 kan ya. Nah, kita maunya itu nomor yang sama nih, misalnya surat masuk. Surat masuk ini misalnya seperti ini, 033. Nah, pastikan juga ini di-rename dan di depannya itu diganti jadi 033. Jadi kita bisa mengetahui ini surat yang nomor mana gitu. 033. Nah, ini kemudian bisa kita share sehingga untuk mempermudah kita ke depannya, kita copy link dan juga kita taruh di sini. Oke, kita di sini sudah ada tertera ya linknya, maka linknya pun di sini. Jadi kita bisa mengecek juga nomor, kita bisa mengecek surat secara PDF-nya. Hal yang sama juga diberlakukan dengan surat keluar dan berita acara. Dan di sini juga ada arsip terbatas. Nah, fungsi arsip terbatas itu adalah arsip-arsip yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja, misalnya pimpinan-pimpinan gitu. Seperti misalnya keuangan, yang nantinya jika kita masukkan kepada sistem Sri Kandi harus ada watermark-nya ataupun hal-hal lain yang harus kita pastikan sebelum masukkan ke Sri Kandi. Jadi aksesnya hanya terbatas, tapi untuk mempermudah kita menaruhnya di portal juga ya. Jadi petunjuk penggunaan nantinya video petunjuk penggunaan ini akan berada dalam halaman ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesulitan dalam mengaksesnya atau penggunaannya, silakan hubungi admin baik dari WhatsApp atau menemui saya di ruangan Google. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.